Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Rizade Putri dari Prodi Sastra Indonesia NIM 21702. Di video ini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Ziarah karya Iwan Simatupang. Baiklah, sekarang kita masuk ke unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema pada novel Ziarah ini adalah memberitahukan tentang kehidupan dan realitas dunia yang tidak memiliki sebuah kepastian, selalu terjadi sebuah peristiwa kematian. Sesungguhnya manusia dapat menggenggam kebebasan dalam kedua tangannya sendiri dan membentuk kebebasan yang dimilikinya menurut kehendaknya sendiri. Manusia dihadapkan pada sebuah kematian, dihadapkan pada batas akhir hidup. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang harus dijalani sebagaimana kelahirannya sendiri. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama, pelukis, adalah tokoh protagonis atau tokoh utama. Ketika pelukis ditinggal mati oleh istrinya, dia berubah menjadi orang yang pemabuk dan bertingkah seperti orang gila, berteriak-teriak memanggil nama istrinya. Namun pada sebelumnya dia adalah seorang pelukis yang terkenal, digemari oleh banyak orang, baik, penyayang, dan penyabar. Tokoh yang kedua adalah istri pelukis, yaitu tokoh protagonis atau tokoh pendamping yang bersifat setia, penyayang, patuh, dan berbakti kepada suaminya. Tokoh yang ketiga yaitu Obseter Perkuburan Kota Praja, adalah tokoh antagonis atau tokoh pendamping. Obseter Perkuburan Kota Praja adalah putra satu-satunya dari hartawan terkaya di seluruh negara. Orangnya pintar, cerdas, berpendidikan, berpikir secara berdisiplin dan kritis, pembangkang, dan suka membuat hidup orang sengsara. Tokoh yang keempat yaitu Wali Kota Kota Praja, adalah tokoh tritagonis atau tokoh pembantu. Wali kota adalah seorang pemimpin yang tegas, keras, berbicara kasar, angkuh, dan egois. Tokoh yang kelima yaitu Wakil Wali Kota Kota Praja, adalah tokoh pembantu, yaitu baik, tidak egois, berperasaan lemah, dan ikhlas. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu alur. Alur dalam novel ini sedikit membingungkan pembaca karena pengarang menggunakan alur flashback. Di awal cerita diceritakan sang pelukis begitu kehilangan setelah ditinggal mati istrinya, tetapi di bagian belakang malah pembaca diajak untuk mengikuti kisah pertemuan pelukis dan istrinya. Kehidupan mereka yang mengundang banyak pesona dan saat-saat terakhir istrinya mati. Bukan hanya pelukis dan istrinya saja, tetapi pengarang juga mengajak pembaca untuk mengikuti kisah balik kehidupan Obseter sebelum menjadi Obseter. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke latar. Yang pertama, latar tempat, yaitu rumah kecil, kaki lima, jalan raya, tempat menyewa kamar, kedai arak, pantai, studio, balai kota, rumah Obseter, gubuk, perpustakaan, hotel, dan pekuburan. Yang kedua, latar waktu, pagi, sore, siang, dan malam. Yang terakhir, latar suasana, gembira, sunyi, panik, ramai, gelisah, hening, dan sedih. Selanjutnya, kita masuk ke gaya bahasa. Bahasa dalam novel ini sangat penuh dengan ungkapan dan majas sehingga menimbulkan keindahan bahasa. Selain itu, banyak pula terdapat istilah-istilah filsafat di dalamnya sehingga semakin menambah kememikatan terhadap novel Ziarah ini. Ungkapan yang pertama yaitu ungkapan konotasi. Contoh kalimatnya hanya untuk mempersaksikan sepasang merpati yang sedang asik di atas aspal panas itu. Yang kedua, yang mulia ini bersama staf ahli-ahlinya juga cuma dapat garuk-garuk kepala saja. Selanjutnya ada majas personifikasi, yaitu pada kalimat rasa riang mendaki dalam dirinya. Kalimat yang kedua, praktek-praktek menjilat atasannya. Dan kalimat yang ketiga, mereka terbang ke pintu gerbang.
Yang ketiga ada majas hiperbola, yaitu pada kalimat Tuan adalah nabi seni lukis masa datang. Selanjutnya, unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat yang pertama, jangan suka menambah penderitaan orang lain karena itu akan menambah penderitaanmu. Yang kedua, kesedihan tidak harus selalu ditangisi terus-menerus, akan tetapi kesedihan haruslah diawali dengan kebahagiaan. Yang ketiga, jangan sewenang-wenang menyalahkan seseorang tanpa adanya bukti yang pasti. Amanat yang keempat yaitu jalanilah kehidupan ini dengan kesederhanaan jiwa, jangan hanya memikirkan diri sendiri, sebab itu akan merendahkan harkat dan martabatmu. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik. Yang pertama, biografi pengarang. Iwan Simatupang dilahirkan di Sibolga 18 Januari 1928. Meninggal di Jakarta 4 Agustus 1970. Nama lengkapnya Iwan Martua Lokodongan Simatupang. Mendapat pendidikan HBS di Medan, sekolah dokter di Surabaya, lalu belajar antropologi dan filsafat di RIJK, Universitas Leiden dan Paris. Dikenal sebagai wartawan dan sastrawan. Sebagai penulis, ia sudah memulainya pada tahun 1952 di majalah Siasat dan Mimbar Indonesia. Terkenal karena dua novelnya yaitu Merahnya Merah 1968 dan Ziarah pada tahun 1970. Ia juga menulis drama antara lain Kaktus, Kemerdekaan, dan Petang di Taman. Dua novelnya yang lain yaitu Kering pada tahun 1972 dan Koong pada tahun 1975 yang terbit setelah ia meninggal. Novel Merahnya Merah mendapat hadiah nasional pada tahun 1970 dan novel Ziarah dalam terjemahan bahasa Inggris mendapat hadiah Roman ASEAN terbaik 1977. Selanjutnya, yaitu nilai yang terdapat pada novel, yaitu nilai filsafat. Di dalam novel tersebut berbicara mengenai nilai filsafat yaitu tentang kematian. Demikianlah penjelasan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Ziarah karya Iwan Simatupang. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.